Berikut adalah rangkuman hasil yang kami dapatkan dari proses pembuatan pompa air otomatis berbasis sensor jarak. Berikut adalah skematik yang dibuat untuk pembuatan pompa air otomatis berbasis sensor jarak. Pendahuluan. Seiring perkembangan teknologi, sistem otomatis listrik semakin banyak digunakan dan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Salah satu teknologi yang banyak dikembangkan adalah sistem pengendali otomatis pada perangkat rumah tangga seperti pompa air. Pompa air otomatis berbasis sensor jarak merupakan salah satu inovasi yang dirancang untuk mengatur pengisian air secara otomatis tanpa intervensi manual, dengan memanfaatkan sensor jarak seperti sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian air dalam wadah atau tangki. Latar belakang. Pompa air konvensional masih banyak digunakan dengan pengoperasian manual yang sering menyebabkan pemborosan energi, kerusakan pompa akibat kehabisan air, atau bahkan meluapnya air dari tangki karena kelalaian pengguna. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem kontrol otomatis yang dapat mengatur kinerja pompa air secara efisien dan real-time. Sensor jarak dapat digunakan untuk memantau ketinggian air dan secara otomatis mengaktifkan atau menonaktifkan pompa sesuai kebutuhan. Dengan teknologi ini, penggunaan air dapat lebih terkontrol, efisiensi energi meningkat, dan risiko kerusakan pompa dapat diminimalisasi. Tujuan yang pertama, merancang dan membuat sistem pompa air otomatis yang dapat bekerja secara mandiri berdasarkan input dari sensor jarak. 2. Mengurangi ketergantungan pada kontrol manual dalam proses pengisian air, sehingga meminimalkan risiko kelalaian pengguna. 3. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan air dengan sistem yang dapat mematikan dan menyalakan pompa sesuai tingkat ketinggian air yang terdeteksi. Adalah sebuah papan microcontroller yang serbaguna, memungkinkan pengguna untuk berkreasi dan bereksperimen dengan proyek-proyek elektronik. Fungsinya meliputi memfasilitasi komunikasi, pengendalian perangkat, dan prototyping dan pengembangan. Yang kedua itu ada RTC. Fungsi dari RTC itu sendiri atau kepanjangan RTC dulu ya, kepanjangannya itu adalah real time clock. Terus fungsi dari RTC ini adalah chip elektronik yang berfungsi untuk melacak waktu secara akurat bahkan saat perangkat dimatikan atau saat terjadi pemadaman listrik. Yang berikutnya itu ada MMC. MMC itu bentuknya seperti ini ya. Kepanjangan dari MMC itu adalah Multimedia Card. Fungsi dari MMC itu sendiri adalah sebagai media penyimpan data digital seperti gambar, audio, video, dan dokumen. Terus ada MMC ya, ada LCD. LCD itu kepanjangannya adalah Liquid Crystal Display yang berfungsi untuk menampilkan gambar, teks, dan informasi visual pada berbagai perangkat elektronik. Berikutnya itu ada papan rangkaian. Papan rangkaian itu dikenal sebagai PCB atau Printed Circuit Board.
yang memiliki fungsi utama menyediakan jalur konduktif untuk menghubungkan komponen elektronik, memberikan dukungan mekanis bagi komponen, dan memungkinkan pertukaran sinyal listrik di antara komponen. Yang berikutnya itu ada sensor jarak atau ultrasonik. Fungsi dari sensor jarak itu sendiri adalah untuk mendeteksi keberadaan atau kedekatan objek tanpa kontak fisik. Yaitu ada pompa. Pompa air adalah untuk memindahkan air dari suatu tempat ke tempat lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Alat yang berikutnya itu ada relay. Relay adalah saklar otomatis yang dikontrol oleh elektromagnetik, berfungsi untuk mengendalikan aliran arus listrik besar dengan arus kecil. Yang berikutnya itu ada baterai. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan energi listrik baik sebagai sumber daya utama maupun cadangan, dan menyimpan energi listrik melalui proses elektrokimia. Sekian pemaparan dari fungsi struktural dan dari fungsi fungsional dari sensor jarak. Oke, pada hari ini kita akan melakukan kalibrasi pada sensor jarak. Kita melakukan kalibrasi dengan jarak 2 cm hingga 140 cm dengan jarak antar sentinya itu 2 cm dan melakukan 3 kali pengulangan. Langsung aja kita lakukan kalibrasi pada sensor jarak ini. Yang pertama kita lakukan kalibrasi di jarak 2 cm. Jarak 2 cm di sini sudah terbaca oleh sensor itu 2 cm. Maka kita tulis di sini 2. Lalu kita lakukan pengulangan lagi di jarak 2 cm sebanyak 3 kali. Ini pengulangan kedua. Di
sini sensor membaca jaraknya 1 cm. Kita tulis 1 cm di sini. Kita lakukan pengulangan lagi yang ketiga kali di jarak 2 cm dan sensor membaca 3 cm. Kita tuliskan di sini pengulangan ketiga itu 3 kali. Jarak 3. Untuk cara selanjutnya itu sama tapi beda jarak sampai 140 cm. Setelah kita ketahui pengulangan dari ke-1, ke-2 sampai ke-3, kita hitung average atau rata-rata dengan rumus Excel. Di sini tuh rata-rata average. Kita cari average di sini 3 kali. Terus yang mau kita hitung rata-ratanya kita baca dari pengulangan 1 sampai pengulangan 3. Kita blok, sudah, kita enter. Maka rata-ratanya muncul 2. itu bisa muncul karena di sini ada data dari sensor jarak ukur sendiri dan ini ada data dari kalibrator. Dari sensor jarak ini kami menggunakan 3 cara, berjarakkan 3 cm dan menggunakan 3 kali pengolahan. Di sini dari jarak 3 cm sampai ke 100 cm. Setelah pertama kita cari rata-rata dulu dari percobaan pertama, percobaan kedua dan percobaan ketiga. Rumus average blok enter, kita taruh di bawah.
yang scatter. Rata-rata dari kalibrator kita blok aja, tarik ke bawah. Terus kalau yang sembunyi itu kita gunakan yang rata-rata dari sensor jarak itu sendiri. Kita pilih dan kita tarik dari blok bawah. Lalu kita klik OK. Udah klik OK. Nah, muncullah seperti ini. Nah, untuk memunculkan kode matematik, kita klik add that line, terus ke paling bawah, display ANR, lalu kita close. Munculkan, kita tekan aja. Begitulah cara memunculkan grafik kalibrasi atau determinasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terus kita rangkai rel ini, kita sambungkan dulu ke penghubung baterai yang sebelah sini, yang paling kiri itu untuk sumbu positif dan yang sebelahnya itu untuk sumbu negatif. Dan di sini diketahui itu sumbu positif itu yang berwarna hitam, sedangkan yang negatif itu yang berwarna merah. Kita sambungkan yang positif ke positif. Sedangkan yang negatif kita sambungkan yang ke negatif. Setelah terpasang seperti ini, kita sambungkan ke pompa. Sama aja, pompa ini ada sumbu negatif dan positifnya. Diketahui dari kabelnya itu sendiri. Kalau yang warna merah itu negatif dan yang warna hitam itu positif. Kita sambungkan aja sama kayak tadi itu, yang positif ke positif, yang negatif ke negatif.
relay itu tersendiri, yaitu ada input, terus ada GND dan VCC. Kita kasih kabel jumper di semua pin yang ada di relay. Kita pasang. Nah, ini kan yang pertama itu ada input berarti kita pasang di pin yang ada di Arduino, yaitu pin 7. Kita pasang di sebelah sini 7. Terus ini ada GND, kita pasang ke GND di sebelah sini. Dan ini ada VCC, yaitu ke 5 pin. Dan terus ini ada penghubung baterai, kita pasangkan baterainya ke sini. Tuh, maka akan hidup pompanya. Sekian pemaparan dari saya dari perakitan aktuator ini yang berbasis dari relay dan pompa. Selanjutnya yaitu validasi. Nah, kita sudah menghitungnya dengan melakukan pengulangan, lalu kita hitung average-nya. Sudah kita hitung average-nya, kita masuk ke grafik. Grafik ini kita dapat dari rata-rata dari sensor jarak dan sensor dan kalibrator. Sudah kita masukkan caranya, maka muncullah kode matematik pada grafik atau diagram ini. Setelah kita tahu kode matematik ini, kita cari X-nya. Kita cari X-nya dan ternyata X-nya itu ketemu segini. Nah, udahlah, kita mulai X, kita masukkan ke tingkat sensor jarak yang ada di Arduino. Kita masukkan. Nah, ini sudah masukkan. Kita masuk ke, kita namain validasi di Arduino. Teks tadi itu kita masukkan tuh di singkat itu kita misalkan dengan distance, maka kita tulislah distance ditambah 1,101 dibagi 0,94. Nah, segala ketemu kode matematik sekarang di Arduino ini, apakah akan muncul akurat dalam pembacaan sensor jarak? Kita lihat. Setelah melakukan kalibrasi, kita validasi dengan memasukkan kode matematik tadi itu ke dalam Arduino ini. Setelah kita masukkan kode matematik itu ke dalam Arduino untuk memastikan bahwa sensor jarak ini akurat dalam membaca jarak, kita tutup sensor jarak itu di jarak 17 cm dan sensor jarak membaca 17 cm. Inilah hasil dari validasi. Oke, pada hari ini kami kelompok 5 mengadakan uji kinerja, yaitu pada sensor pompa, pada sensor jarak. Kita membuat tandon atau pompa otomatis. Di sini kita menggunakan set point 6 cm yang mengartikan apabila air itu sudah mencapai 6 cm, pompa itu akan mati. Sini masih 10 atau 9 cm, pompa masih hidup. Ntar kalau udah mendekati 6 atau sebaliknya, pompa akan mati.
Nah, sudah menunjukkan sentinya udah mencapai 4 cm. Pompa mati secara otomatis. Baik, untuk data uji ini merupakan uji kinerja dari sensor jarak. Pada sensor jarak ini kami membuat 8 taraf, di mana per taraf itu dilakukan uji kinerja selama 2 jam. Jadi untuk 8 taraf kami membutuhkan waktu sekitar 16 jam. Untuk taraf pertama kami membuat setting pointnya itu di 3 cm, dimana di sini telah dilakukan uji kinerja selama 2 jam. Kemudian untuk taraf kedua kita buat kami membuat setting pointnya di 4 cm. Kemudian selanjutnya di taraf ketiga kami membuat di setting pointnya 6 cm. Setelah itu taraf keempat kami membuat di 8 cm, taraf kelima 10 cm, dan taraf ke-6 12 cm, taraf ke-7 14 cm, dan taraf yang paling tinggi yaitu di 16 cm. Kemudian setelah dilakukan uji kinerja selama 16 jam, kami membuat grafik uji kinerjanya. Di sini menunjukkan grafik uji kinerjanya per taraf. Terakhir taraf ke-8. Kemudian selanjutnya kami menguji stabilitas. Stabilitas ini kenapa diperlukan uji stabilitas? Karena untuk memastikan pada sensor jarak dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan akurat dalam jangka waktu tertentu. Jadi kami mengolah data dari data uji kinerja ini untuk uji stabilitas, dan di sini sensor menyatakan bahwa ini stabil. Selanjutnya itu reabilitas. Reabilitas ini hampir sama dengan stabilitas, cuman bedanya reabilitas ini proses menentukan seberapa konsisten suatu alat ukur atau instrumen penelitian menghasilkan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali atau kelompok pada sampel yang sama. Untuk reabilitas sendiri, sensornya dengan rumus Corel dimasukin hasil nilai hasil akhir nilainya, yang angka yang dikeluarkan oleh sensor tersebut. Kemudian dibandingkan dengan kalibratornya. Kalibrator ini bisa disebut dengan setting point. Kemudian didapatkan hasilnya, kemudian dibuat grafik. Setelah itu keakurasian. Keakurasian ini kita buat per 8 taraf, jadi masing-masing taraf kita olah data keakurasiannya. SP ini itu shooting point, NA ini nilai akhir, itu angka yang ditunjukkan pada sensor itu atau pada saat uji kinerja, dan dia munculkan angka itu. Kemudian setting point dikurang NA dibagi N ini adalah jumlah datanya, jadi jumlah data semua ini sebanyak 123, didapatkan hasil ini. Dan ini keakurasiannya 99%, yang diartikan bahwa sensor ini sangat akurat. Dan ini untuk setting point yang kedua, sama saja untuk
rumusnya. Begitupun dengan setting point yang ketiga atau taraf yang ketiga, sama halnya juga dengan pada taraf-taraf sebelumnya, menggunakan rumus yang sama dan didapatkan hasil seperti ini. Ini setting point yang keempat, taraf yang keempat, yang setting pointnya 8 cm. Taraf kelima dengan setting point 10 cm. Taraf keenam dengan setting point 12 cm. Taraf ke-7 dengan setting point 14 cm. Dan taraf yang paling tinggi yaitu dengan setting point 16 cm. Setelah diolah data keakurasiannya, kemudian kita menghitung RWP. Jadi untuk mendapatkan RWP per taraf ini diperlukan ini rata-rata dari waktunya, kemudian setelah dirata-ratakan kita hitung untuk pompa yang hidup di taraf ini ada berapa, kemudian delay waktunya ini per pompa itu dilihat dari data uji kinerja tadi, kemudian dirata-ratakan dan dibuat ke menit. Jumlah datanya itu ada 123. Kemudian untuk RWP nya sendiri rumusnya itu 0 ditambah 0 tambah 0,0482 82385 dibagi jumlah datanya, kemudian didapatkan nilai RWP nya ini. Kemudian setelah itu begitupun sama halnya dengan taraf yang kedua, taraf yang ketiga, taraf yang keempat, taraf kelima, taraf keenam, taraf ketujuh, dan taraf yang terakhir yaitu taraf ke-8. Kemudian setelah didapatkan nilai RWP nya, dibuat tabel menyesuaikan dengan tarafnya per taraf. Kemudian ini setting point dan ini angkanya, kemudian dibuat grafik. Jadi ini di sini per taraf, yang ini tarafnya dan yang ini adalah nilai RWP nya. Oke. Kesimpulan dari pompa air otomatis berbasis sensor jarak ini adalah yang pertama, sistem pompa air otomatis berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan sensor jarak sebagai input utama untuk mengontrol ketinggian air secara otomatis. Yang kedua,
Sistem mampu mengurangi ketergantungan pada pengoperasian manual karena pompa dapat menyala dan mati secara otomatis tanpa perlu intervensi langsung dari pengguna. Yang ketiga, efisiensi penggunaan air dan energi meningkat karena pompa hanya bekerja saat dibutuhkan, sehingga meminimalkan pemborosan dan memperpanjang umur perangkat. Adapun saran setelah dilakukan perancangan alat sistem pompa air otomatis berbasis sensor jarak ini, yaitu yang pertama, menggunakan sensor dengan akurasi tinggi agar sistem dapat mendeteksi ketinggian air secara lebih tepat dan menghindari kesalahan dalam pengaktifan pompa. Yang kedua, tambahkan sistem peringatan atau indikator seperti lampu LED atau alarm buzzer untuk memberitahu pengguna jika terjadi gangguan atau kondisi abnormal pada sistem. Yang ketiga, lakukan perawatan rutin pada sensor dan pompa untuk memastikan sistem tetap bekerja dengan baik dan responsif terhadap perubahan ketinggian air. Yang keempat, mengembangkan sistem dengan fitur tambahan seperti konektivitas O atau aplikasi pemantauan jarak jauh agar pengguna dapat memantau dan mengontrol pompa melalui smartphone.